And Naaman returned again unto Elisha, and said, Behold, now I know that there is no God in all the earth, no God but in Israel. Oke, dua raja-raja, tampilkan. Dua raja-raja. Dua raja-raja, pasal 5, ayat 1 sampai dengan 13. Saya akan bahas tentang manusia bernilai. Bapak dan Ibu sudah lihat video ini, dan sebagian besar sudah tahu cerita tentang panglima Raja Aram, dia bernama Naaman. Aram itu sekarang Syria. Ya, saya mau kasih tahu, ini orang, dia itu panglima. Panglima itu berarti memimpin perang yang berdiri di garis depan dan orang terpandang. Alkitab mencatat bahwa ayat 5 pasal 5 ayat 1 bahwa dia orang terpandang di hadapan tuannya, sangat disayangi. Dan di situ dikatakan Tuhan kasih dia kemenangan. Tetapi ada tetapinya. Dia itu sakit kusta. Berarti kan dia punya kelemahan, sakit kusta. Saya mau cepat, ya saya mau kasih tahu singkat cerita. Bapak Ibu tadi kan sudah lihat. Dan ada anak gadis juga yang kasih tahu nyonyanya, ya kan? Nah, singkat cerita, ini orang berusaha mendapatkan kesembuhan. Ya, yang saya mau bahas ini bukan tentang kesembuhan. Ya, singkat cerita, dia mau cari kesembuhan. Dia pergi ke daerah Israel. Dia mintanya kirim surat ayat 5 ke Raja Israel. Waktu dia kirim, Bapak dan Ibu lihat Raja Israel sobek pakaian. Itu ada artinya. Bukan sembarang main sobek begitu, itu ada artinya. Lalu didengar bahwa oleh Elisa. Nah, di situ dikatakan di ayat 8. Bapak dan Ibu baca di ayat 8. Lihat bahwa di situ dikatakan, biarlah yang B, ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada nabi di Israel. Jadi raja kan nggak mungkin mampu. Elisa bilang, biar dia datang sama saya. Ia tahu ada seorang nabi di Israel. Nah, 9, Naaman datang dengan kuda dan kereta. Datang dengan, kalau di zaman sekarang, yang Mercy seri S-nya atau Bentley-nya atau apapun. Ya, kalau Bapak dan Ibu lihat yang sekarang, mungkin bukan kuda lagi dan kereta. Ya. Lalu berhenti di depan pintu Elisa. Nah, waktu Bapak dan Ibu tadi lihat, itu lucu ya. Si Nabi nak keluar. Si Nabi ini agak aneh, ya. Saya suka ini sutradaranya pinter ya menggambarkan Nabi ya. Agak botak-botak sedikit sesuai yang tertulis di Alkitab. Memang dia agak botak-botak, ya kan? Nah, tuh si nabinya tuh di ayat 10. Dia kasih asistennya, suruh asistennya keluar. Ngomong gini, pergi mandi 7 kali. 7 kali loh, bukan sekali loh. 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, ya. Sehingga engkau menjadi tahir, ya. Ini Nabi kayak ngerjain dia gitu. Suruh mandi 7 kali. 7 kali, bukan sekali loh, 7 kali. Di mana lagi? Bukan sembarang sungai. Sungainya sungai Yordan, ya. Gitu. Oke. Terus si yang di 11 tampilkan. Naaman ini marah. Marah besar. Pak, Bu, saya nggak heran kalau Naaman marah. Kenapa? Kalau dia seorang office boy tukang isi pom bensin, nggak mungkin dia akan marah-marah. Naaman ini panglima. Naaman ini orang hebat. Naaman ini orang punya nama. Naaman ini memimpin pasukan dan selalu menang. Pastinya dia orang hebat. Dan dia marah. Nah, Bapak dan Ibu dengar baik. Ini yang banyak orang Kristen mirip-mirip.
Ya, dia ngomong gini, aku sangka 11 sorry, bahwa setidak-tidaknya si Elia tuh datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan. Nah, dia pikir Elia datang keluar panggil nama Tuhan, terus berdiri memanggil nama Tuhan, lalu kasih gerak-gerakin tangannya. Ini kayak para pendeta gerak-gerakin tangannya. Terus ke atas tempat penyakit itu tumpang tangan maksudnya. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kusaku. Jadi Naaman pakai metode pikirannya bagaimana Tuhan menyembuhkan dia. Tetapi di sini Tuhan tidak pakai metode dia untuk menyembuhkan dia. Bukannya sekarang banyak orang yang mirip-mirip begini kan? Pakai metode dari saya. Ya kan, gerak-gerak tangan dan sebenarnya seperti yang saya banyak lihat pendeta begini-gini supaya itu saya sembuh. Nah, terus dia bilang gini, bukankah 12 Abana, Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel. Nah, dia bandingin. Yordan itu memang kotor. Tadi Bapak dan Ibu udah lihat kan butek gitu loh. Sengaja dilukiskan butek coklat kayak Milo. Ya, mirip-mirip dengan di Kalbar. Ya, itu mirip-mirip lah. Ya. Dia bandingkan Abana, Parpar, mandi aja di situ, kan bisa. Enggak, Tuhan nggak pakai cara kamu untuk menyembuhkan kamu, untuk memberkati kamu. Lah, sebagaimana biasanya orang kalau jiului, ya, ini kalau yang jiului ya, kalau yang maului sih saya nggak tahu. Kalau yang jiului, berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Biasa saya lihat begitu Pak Bu, biasa. Kalau nggak dipenuhi doanya nggak gimana sebenarnya, pergi dengan panas hati. Dia pikir saya punya Mercy S500. Kamu nggak tahu kah kekayaanku berapa? Kamu nggak tahu lah. Saya pernah memimpin pasukan ini. Kamu nggak tahu kah rumahku seberapa besar? Kamu tahu nggak tahu kah seberapa omsetku satu hari dan sebagainya? Mirip-mirip begini. Lalu singkat cerita, Bapak dan Ibu kan udah tahu dia sembuh karena dia dengarkan 13 pegawai-pegawainya suruh dia. Nah, nih yang saya mau bahas begini Pak Bu. Begitu banyak orang saya bertemu, dia sebelum menjadi manusia bernilai dia nggak tahu. Hidupnya mirip dengan Naaman, sikapnya, sombongnya minta ampun kayak gitu. Maunya ngatur Tuhan, ngatur hamba Tuhan. Oh Pak Bu, kalau saya, kamu jangan atur saya. Saya nggak terlalu suka orang suku saya ini itu dan sebagainya. Saya nggak mau. Kamu datang ke rumah saya, orang kalau minta doa, datang ke rumah saya, ada beberapa orang, bukan saya orang tidak disiplin dan tidak tepat waktu dan sebagainya. Ada beberapa orang, saya tahu itu orang memang model-modelnya kayak Naaman. Sombong. Dia pikir dia kenal pendeta yang hebat, di pendeta yang nomor 1 ini, 2, 3. Disebutin dalam pembicaraan dengan saya. Oh, saya kenal Pak ini, saya kenal Pak ini. Ya udah, terus kamu kenal kenapa? Cari aja dia. Saya orang gampang, cari aja dia. Apa yang kamu butuhkan? Minta sama dia. Doakan dia. Ya, tapi kan gini Pak, kenyataannya kan saya masih tetap begini, sakitnya nggak sembuh dan sebagainya. Oh ya, kalau gitu kamu cari saya. Ada seorang pengusaha di daerah Surabaya juga sama. Dia telepon. Istri saya bilang, kamu pendeta kayak sombong. Saya ngomong gitu. Masuk di telepon saya langsung ngomong gini. Kamu jemaat mana? Jemaat di mana? Dia sebut nama gereja yang paling besar di Surabaya. Kenapa kamu nggak cari pendetamu di sana? Cari dia, jangan cari saya. Pendeta nggak bersahabat. Memang saya kan sesuai isinya etika. Kamu berjemaat di mana? Ya cari pendetamu di situ. Makanya Bapak dan Ibu, saya nggak pernah mengunjungi jemaat orang kalau bukan orang itu yang penelpon terus saya datang. Nggak pernah, nggak mau. Di Kalbar juga sama, saya nggak mau. Kecuali orang yang bilang, kau nanti lewat sini minta mampir. Oh iya, saya baru datang. Kalau nggak pas Roh Kudus kasih saya pesan, baru saya mau mampir. Di luar itu tidak ada. Tidak ada. Dan waktu orang itu datang, saya juga bilang, saya lihat orang itu seperti apa. Kebaikan kadang saya menemukan orang-orang seperti itu. Dia mau kesembuhan, dia mau berkat, dia mau hidupnya dimuliakan oleh Tuhan. Tetapi dia mau pakai cara dia sendiri. Pak Bu, saya mau kasih tahu.
Tuhan mau menyadarkan Anda begini. Mungkin yang di sini 2 Korintus pasal 5 ayat 17 tampilkan. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 tampilkan. Kalau Bapak dan Ibu membaca firman Tuhan ini, jadi siapa yang dalam Kristus ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oh, saya hafal di firman. Saya hafal. Karena ini firman adalah bagian hidup saya. Waktu saya belum bertobat, ini makanan saya sehari-hari. Bapak dan Ibu, mungkin Anda membaca firman Tuhan ini, Anda berbicara tentang merokok, masih minum, masih judi, masih apa dan sebagainya. Oh, tidak. Menjadi manusia bernilai, saya akan mulai dengan satu, dirimu ada perubahan. Ada amin. Amin. Dirimu harus berubah. Ada amin. Amin. Kamu berpikir kamu sudah melepaskan rokok dan sebagainya. Itu cuma hanya kebiasaan-kebiasaan buruk. Tetapi Tuhan mau menyentuh lebih dalam lagi, yaitu karakter Anda. Dia mau ubahkan karakter Anda, hidup Anda. Ada lihat seorang Naaman ketika dia diperhadapkan hal ini. Kenapa dikerjain Nabi sampai 7 kali? Saya akan jelaskan 7 kali itu apa. 7 kali dalam Alkitab, apapun Anda baca, itu melambangkan lambang sempurna. 7 kali disuruh benamkan di sungai yang kotor, jorok, dan sebagainya. Bayangkan seorang panglima yang hebat dan sebagainya disuruh begitu, dikerjain begitu. Kenapa? Karena dia sombong, arogan, angkuh. Dia merasa hebat. Tuhan mau berurusan dengan itunya dia, keangkuhannya dia. Tuhan mau berurusan dengan dia. Makanya waktu dia marah, dia pergi. Kalau kayak saya, orang tuh marah dan pergi. Kan kamu yang mau sembuh, kamu yang mau diberkati. Apa urusan dengan saya? Saya nggak merasa dirugikan dengan kamu marah dan tutup telepon saya. Oh, bagus. Justru kamu harus tahu. Justru lewat evangelis Hendrik kamu telepon saya waktu itu, yang orang dari Surabaya itu, kamu kan tahu memang sebenarnya kamu sedang dididik oleh Tuhan. Supaya keangkuhanmu, kesombonganmu, dan itu semua hancur semua. Kau bilang kan kamu kenal pendeta A, pendeta B, pendeta C yang dosa besar. Kamu berpikir kalau kamu pengusaha besar, kamu bisa dekat dengan mereka semua. Kamu mendapatkan jawaban dari Tuhan. Tapi ada satu kali Tuhan tahu, kamu memang, aku mau berurusan dengan keangkuhan kamu, aku mau ubahkan kamu. Satu hal, duri dan daging. Sakit begitu dan semuanya, tidak sembuh. Sampai pada akhirnya Anda sadar, Tuhan mau kamu kayak Naaman mandi air kotor 7 kali loh. 7 kali loh. Bayangin, 7 kali benar, bangun lagi, belum sembuh, bangun lagi, masuk lagi, bangun lagi. Pak, Bu, saya mau kasih tahu, berat loh itu, proses karakter itu. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Tuhan mau kamu pertama, kamu menjadi manusia bernilai. Karaktermu itu Tuhan mau ubahkan. Selama ini kau bermimpi, kau berpikir kamu mampu, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu apa desminya, semua tentang kamu desminya. Tiba-tiba suatu hari Tuhan bilang, aku mau menyentuh karaktermu yang paling dalam, yaitu itu. Aku mau ubahkan kamu. Begitu banyak saya lihat orang-orangnya, kadang-kadang bukan tentang Kristus, tapi tentang dirinya. Nah, saya sih nggak mau berpikir si A, si B, si C. Saya lebih mengintrospeksi diri saya. Apakah saya juga kayak begitu ya, Tuhan? Bagusnya kita punya Roh Kudus, kita selalu menyelidiki hati kita. Oh, kita jangan sampai begitu dan sebagainya. Oh, saya mau sungguh-sungguh lagi. Itu sebabnya penting untuk Bapak dan Ibu. Setiap pagi Anda datang merendahkan hati, datang beribadah. Ada orang saya lihat luar biasa. Dia ngomong ke saya waktu saya nasihati dia. Saya bilang, kok kamu kan harus pergi gereja. Oh, dia punya alasan bagus. Saya jaga mama saya. Saya harus memperhatikan dia. Iya, kan 2 jam kamu tinggal jalan kaki ke depan kan, habis itu kamu balik lagi 2 jam kan lama. Oh, kalau ada apa-apa gimana? Ya berarti kan kamu pikiran negatif. Kalau ada apa-apa gimana? Ya kan? Tinggal 2 jam nggak bisa loh. Terus dia jawab saya rohani sekali. Engkau tahu nggak? Saya punya iman tetap stabil. Saya diam. Tetap stabil ya? Oh ya udah. Ya udah, saya nggak mau menyentuh lagi. Karena dia udah bikin statement. Kok walaupun saya tidak ke gereja, iman saya tetap stabil. Saya tahu firman Tuhan. Oh, ya udah. Silakan. Silakan. Kok kamu begitu? Kalau saya butuh berkomunitas. Saya butuh berada dalam komunitas yang bisa saling menguatkan. Saya butuh mendengarkan firman.
supaya saya dikoreksi dan jangan jadi sombong. Ada amin? Amin. Ada amin? Amin. Maka dewa itu untuk pertama kali bisa menjadi manusia bernilai, karakter Anda harus diubahkan. Hidup Anda harus diubahkan. Kehidupan Anda harus diubahkan. Tadi saya sudah baca 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Tuhan mau memperbarui hidup Anda. Sebelum Anda menjadi manusia bernilai, sebelum Anda makin dipakai oleh Tuhan, sebelum Anda menyadari diri Anda luar biasa dan sebagainya, Tuhan mau diri Anda ada sebuah perubahan. Ada amin? Amin. Yang berikutnya, begini. Saya percaya ketika Anda Tuhan ubahkan jadi manusia baru di dalam Kristus, Tuhan mau Anda tahu satu hal. Roma pasal 3 ayat 24. Roma pasal 3 ayat 24. Tampilkan. Hidup dalam kasih karunia. Yang kedua. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Pak, Bu, satu hal yang paling kita perlu ketahui dan paling mendasar, yaitu kita sadar kita ini dipilih oleh Tuhan, bukan sembarangan. Ada amin? Amin. Banyak orang saya injili, beberapa dari mereka sampai matinya pun tidak mau jadi Kristen, tidak mau terima Tuhan. Ada orang begitu lewat sebuah pemberitaan, dia langsung bertobat, dia memilih Tuhan. Ketahuilah bahwa itu kasih karunia Tuhan. Jadi banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya percaya sekali bahwa Bapak dan Ibu, kalau Anda hari ini yang datang ke sini pun, itu memang Tuhan sudah tetapkan kita dipilih. Tetapi kadang-kadang memang respon kita juga. Pak, Bu, Anda memang untuk keselamatan, Anda tidak perlu mengerjanya dengan bekerja keras. Tetapi Anda coba menerima itu karena kasih karunia dari Tuhan, pemberian dari Tuhan, dikatakan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dari Kristus, nggak ada yang perlu Anda perbuat. Kalau masalah kehidupan, kekudusan dan sebagainya, ya Anda memang harus menjaganya. Nggak bisa sembarangan. Saya bukan berkata bahwa kamu sekali percaya Yesus, langsung kemudian Anda boleh hidup sembarangan dan mengklaim diri Anda tetap selamat. Tidak. Saya bilang Anda telah ditebus, diberikan kasih karunia, tetapi satu hal, tetap Anda harus menyadari bahwa itu semua kasih karunia Tuhan. Kalau Anda menyadari kasih karunia Tuhan, apapun yang kamu perbuat, kamu tahu semua itu karena Tuhan. Maka daripada itu, kamu mau kerja, mau apapun dan sebagainya, kamu sadar itu semua pemberian dari Tuhan. Kalau kamu dibaikin orang, dapat banyak customer, dapat banyak orang belanja, terus hidupmu baik, terus pelayananmu baik, istrimu, suamimu semua mendukung kamu dan sebagainya, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Anda harus menyadari bahwa tidak ada yang kita istilahnya bekerja keras dan sebagainya untuk memperoleh itu. Kamu harus tahu satu hal, Tuhan yang membuatnya jadi. Amin. Bagian kita, memang bagian kita melakukan apa yang sudah ada. Bukan berarti saya bilang duduk diam. Tidak, bagian kita melakukan apa yang ada. Yang terakhir, kita buka di Yesaya. Yesaya pasal 43 ayat 4. Yesaya pasal 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, dan aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Pak, Bu, dan kalau Anda, Bapak dan Ibu, sudah menyadari bahwa ketiga, bahwa Anda adalah manusia bernilai yang Tuhan jadikan. Kalau orang yang bernilai itu,
dia harusnya dia tahu dia memang dia bernilai, dia berharga. Maka dia nggak akan sembarangan mencemplungkan dirinya dengan dosa lagi. Masa lalu, kehidupan yang kelam, ya harus dilupakan semua. Jangan kembali lagi. Fokusnya itu yang di depan. Kemudian, kalau orang itu tahu dia berharga, bernilai, maka dia adalah orang yang tahu bahwa Tuhan itu mengasihi dia. Kalau dia tahu Tuhan mengasihi dia, di saat dia berdoa, diminta apapun pada Tuhan, pasti Tuhan penuhi. Saya sangat percaya, kalau orang yang merasa dia bernilai, karena Tuhan yang membuat dia merasa bernilai, itu harga diri apapun dan sebagainya, bukan masalah itu. Tapi dia tahu karena Tuhan yang menjadikan dia bernilai, maka dia nggak akan minder kalau dia datang pada Tuhan. Dia berdoa, dia meminta apapun. Dan dia akan sangat percaya diri dengan hidup dia. Apapun yang dia lakukan, kerjakan. Tuhan mau yang berikutnya, yang terakhir saya tutup. Manusia bernilai ini harusnya memberi dampak di dalam keluarga. Amin. Harusnya memberi dampak buat teman-teman dia, masyarakat, dan sebagainya. Saya percaya bahwa Tuhan bukan hanya menjadikan dia manusia bernilai begitu saja dan kemudian dibiarkan aja begitu. Enggak. Ketika kita menyadari, bisa ini cincin, ini bukan besi, ini emas, berharga. Dia nggak mungkin akan ditaruh di lantai. Ini pasti akan ditempatkan di jari atau di mana. Tuhan nggak mungkin tempatkan kamu di tempat sampah. Sorry, Tuhan nggak akan taruh kamu sembarangan. Tuhan taruh kamu pada posisinya itu manusia, ciptaan dia yang tertinggi. Oh, malaikat lebih tinggi? Enggak, manusia lebih tinggi daripada malaikat. Tidak. Kalau Anda tahu Tuhan menciptakan bernilai, Anda berharga, pastinya tahu. Jangan bilang saya nggak dipakai oleh Tuhan. Oh, salah Anda berkata begitu. Tuhan memakai setiap orang. Cuma masalahnya orang tuh nggak mau dipakai. Orang tuh selalu bilang saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Nggak usah berkata begitu. Lebih baik kita bilang pada Tuhan, Tuhan, saya memang kelihatannya nggak bisa apa-apa. Saya nggak ngerti saya bisa apa. Sekarang saya cuma punya hati. Saya mau dia Tuhan pakai. Silakan Tuhan pakai saya. Saya punya kawan, banyak punya mobil, khusus di Kalimantan Barat. Lebih bagus saya mobil saya. Ini mobil yang saya sering pakai, punya lebih bagus daripada punya mobil saya. Tetapi, mohon maaf, dia punya mobil lebih bagus dari mobil saya. Tapi mobil saya sudah membawa saya bertahun-tahun untuk dipakai, menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang, membawa jiwa-jiwa yang tidak mau ke gereja, mengangkut Alkitab, mengangkut speaker, mengangkut apa lagi, dan membawa saya untuk menyampaikan suara Tuhan. Mobil saya seringkali masuk bengkel, termasuk seringkali dibantu oleh Bro Immanuel. Saya nggak pernah lupa, bro. Sampai hari ini saya nggak pernah lupa. Mungkin sudah nggak pelayanan di Sungai Yordan, nggak dijadwal di sini sekalipun, saya tetap ingat orang-orang bantu saya masukin bengkel. Persoalannya bukan masalah mobil tua, tetapi sorry ya, bukan masalah mobil tua, tetapi masalahnya adalah itu mobil mau Tuhan yang pakai. Kamu dengan keberadaanmu, suaramu mungkin nggak tinggi, power vokalnya nggak kuat, tapi aku pakai kamu. Mau nggak kamu dipakai? Mau nggak kamu saya pergunakan? Kau buat saya, janganlah kayak teman-teman saya yang lain. Oh, saya akan melayani Tuhan kalau mic-nya bagus. Kalau saya punya mic yang bagus dan speakernya bagus, saya bilang sama dia, bro, tanpa speaker pun saya tetap bisa melayani Tuhan. Tanpa mic yang bagus pun saya tetap bisa melayani Tuhan. Amin. Nanti ini akan menyusul, itu akan menyusul. Amin. Tapi terlalu kamu jadi orang maunya punya ini, punya itu, baru mau melayani. Itu bukan pelayanan. Itu kamu cuma berbicara kayak Naaman.
Ya, sorry aja ya, saya mau kasih tahu, ini kebenaran. Melayani Tuhan, gak usah ngomong ini ngomong itu. Oh, nanti saya punya mobil, baru saya akan pelayanan sebagainya, saya akan melayani hamba Tuhan dan sebagainya. Saya tutup ini. Pak Bu, saya mulai pelayanan saya dari nggak ada mobil. Saya antar semua hamba Tuhan yang masuk ke dalam grup mentor saya. Itu dari Belgia, Afrika, dari mana. Saya antar mereka. Pakai apa Pak? Taksi. Dan saya yang bayar. Nggak pernah mentor saya yang bayarin saya. Nggak pernah diganti duitnya. Nggak pernah. Ajak makan juga, saya yang bayar juga. Dan habis itu pulang kan nggak tahu jalan. Saya antar lagi ke sana. Hari ini semua urapan dia, marifat dia, nubuatan dia masuk ke saya semua. Saya yang diuntungkan. Yang teman-teman saya lain yang punya Innova, punya apa? Nih. Kenapa? Nggak mau dipakai. Nggak mau dipakai. Bapak Ibu jangan heran kalau saya begini. Karena memang dari mudanya kita sudah begitu. Ya, bukan 1-2 loh. Dia datang dari Afrika, Belgia, dan Belanda, dan mana. Saya layani semua. Saya bawa dia makan, saya traktir, saya bayarin dan sebagainya. Saya nggak pernah berasa saya punya duit keluar banyak. Saya memberi dengan sukacita. Amin. Akhirnya, sebelum dia pulang, dia pasti doakan saya. Dia pasti nubuatkan saya. Dia pasti apakan dan sebagainya. Hari ini adalah produknya dari yang tahun-tahun waktu saya jadi anak muda. Bapak dan Ibu, sadarilah, ada manusia bernilai. Amin. Yang Tuhan jadikan. Jangan hidupmu seperti masa lalu, belum berubah, karakter Anda belum berubah. Sadarilah saatnya Anda harus diubahkan. Ada hidup dalam kasih karunia Tuhan. Anda tahu yang terakhir, ada nilai Tuhan mau pakai. Tuhan tidak pernah tidak mau pakai. Kalau Anda tangkap pesan pagi ini, serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, bilang kepada Tuhan, Tuhan, ini aku, pakai aku. Aku mau jadi berkat buat banyak orang. Nanti kalau aku sudah Tuhan panggil pun, orang-orang tidak akan mungkin ingat lagi nama saya, tetapi cuma ingat setiap perbuatan baik yang saya pernah lakukan. Amin. Setiap hal-hal yang baik yang pernah saya lakukan di dalam nama Yesus. Pemberian, doakan orang, kunjungi orang, berkati orang, dan lain sebagainya. Saya minta pemain keyboard.